Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahati arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberi karunia nikmat kepada kita. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'aruf, nama saya Warimin ya. Saya lahir di Wonogiri 1966 ya. Persisnya pada tanggal 27 Agustus 1926. Dan alhamdulillah saya sudah berkeluarga, istri 1, anak 2. Dan alhamdulillah semua sudah berumah tangga. Anak saya yang pertama bernama Rifki Waryanto, yang kedua Fitri Nur Khotimah. Dan alhamdulillah cucu saya anak dari Mas Rifki Waryanto, yang pertama perempuan Fatin, dan yang kedua Abbas. Fatin sudah kelas 4 dan Abbas mau kelas TK besar ini. Dan putra Mbak Fitri perempuan baru usia 1 tahun, namanya Mahra. Dan alhamdulillah semuanya sudah berkeluarga dan sudah semuanya ngaji di majelis tafsir Al-Quran. Saya tinggal di Kecamatan Pakem, persisnya di Kelurahan Pakem Binangun ya. Saya tinggal di Jalan Kaliurang kilometer 17 depan Rumah Sakit Gracia. Saya berusaha mulai tahun 1992. Di situ saya mendirikan rumah makan Padang. Dan alhamdulillah diberi nama Rumah Makan Padang Anda. Sampai sekarang saya usaha tidak langsung begitu saja. Dan ketika itu sebelum saya mendirikan rumah makan, saya ikut orang dulu. Belajar dari seseorang, saya menjadi pelayan di rumah makan itu, yaitu tepatnya di Rumah Makan Rindu, Jalan Slamet Riyadi, tepatnya di Perempatan Nonongan, waktu itu dangdut. Tahun 1989. Ketika itu saya belajar di situ sama bos saya dipindah di Ketapang, tempatnya di penyeberangan Ketapang, Banyuwangi. Di situ sekitar 2 tahun ya. Saya belajar semuanya, mulai dari cuci piring sampai pelayanan, sampai alhamdulillah saya bisa ditugasi untuk masak. Ketika itu saya sudah bisa menguasai semuanya, artinya saya sudah bisa melayani, memasak, dan semuanya, bisa menjalani semuanya. Ketika itu saya berpikir, karena saya sudah berkeluarga dan alhamdulillah istri saya pun bersama-sama bekerja di situ. Maka kita memutuskan ketika itu tahun 91 akhir ya, saya memutuskan untuk keluar, dan 92 awal Februari, kalau tidak salah tanggal 14 Februari ya, saya buka kecil-kecilan rumah makan Padang di utara Pasar Pakem, Yogyakarta. Dan alhamdulillah di situ Allah memberi ya, rezeki kepada kami sekeluarga, karena saya sudah punya anak yang pertama itu. Ketika itu alhamdulillah sudah diberi kelancaran oleh Allah. Ketika itu 92 saya buka, tahun 95 saya sudah bisa buka cabang di Jalan Kaliurang kilometer 17 itu, depan Rumah Sakit Gracia, tepatnya di sebelah Bank BBD. Dan alhamdulillah Allah memberi kemudahan dan kelancaran di situ. Ketika itu saya di Jalan Kaliurang kontrak 11 tahun. 11 tahun alhamdulillah sampai selesai, dan nambah 3 tahun. Alhamdulillah Allah memberi kemudahan. Dan alhamdulillah sekarang saya masih tetap di Jalan Kaliurang, tetapi agak ke bawah ya. Ke bawah sedikit, sekitar 500 meter. Di situ Allah memberi rezeki pada kami tempat
200 meter di situ. Dan kami bangun, ya, saya beli tanah itu tahun 2003. Alhamdulillah 2007 kami bangun, 2008 sudah bisa kami tempati. Dan perjalanan kami untuk jualan nasi Padang ini, ya, itu alhamdulillah diberi kemudahan. Hanya beberapa tahun ada kredit, ya, karena saya ingin memperkembangkan usaha, ya. Saya belajar untuk jual beli cabai dan penggemukan sapi. Tetapi rumah makan saya itu agak ada kemerosotan. Ketika itu kakak saya menasehati supaya untuk dipegang yang benar-benar. Ketika itu, setelah itu kami membangun di bawah itu, ya, tahun 2007 semuanya penggemukan sapi dan jual beli cabai sudah saya tinggalkan. Saya suruh teruskan keponakan, dan sapi saya jual semuanya untuk membangun rumah makan itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang berjalannya waktu, alhamdulillah diberi kemudahan, kelancaran. Ketika itu, ya, saya sebelum 2008 saya sudah membuat tempat tinggal di Cangkringan, tempatnya di bawahnya Mbah Marijan, ya, di Kelurahan Umbul Harjo. Itu ada warisan istri dari Simbah. Di situ saya buat tempat tinggal di situ, rumah. Tetapi ya juga saya kasih tempat usaha juga, ya, untuk usaha rumah makan juga. Alhamdulillah sampai sekarang masih di sana, ditempati anak saya yang pertama, Mas Rifki Waryanto. Sampai sekarang masih eksis, tetap dibuka untuk rumah makan rumah makan Anda. Alhamdulillah. Tidak hanya itu, saya 2013, ya, mendapatkan amanah dari Allah. Saya dengan istri membeli sebidang tanah di sebelah majelis cabang Pakem, itu sekitar 926 meter. Di situ alhamdulillah juga saya tempati untuk usaha. Sama untuk rumah makan Padang Anda, sampai sekarang masih di sana dan dikembangkan oleh Mas Ribi juga. Setelah tadi cabang, dan ada cabang yang kecil di Solo juga, ya, rumah makan Anda. Di sana sudah diurusi Mas Rifki juga, di belakang balai kota. Ya, sedikit ini sudah sekitar 1 tahun kurang sedikit lah saya buka di sana, alhamdulillah masih jalan juga. Dan kami dan istri sebenarnya ingin, karena sepuh sudah ingin berusaha, karena sudah diserahkan kepada anak-anak semuanya, dan kami masih mempunyai sebidang tanah di Cangkringan juga, di bawahnya cabang Cangkringan, saya untuk usaha di sana. Saya buka sate dan soto, alhamdulillah baru 2 minggu ini, ya, mulai tanggal berapa, ya, habis lebaran kemarin, ya, habis lebaran seminggu saya sudah bisa buka, alhamdulillah diberi kemudahan dan kelancaran sampai sekarang. Terima kasih. Yeah. Maka tadi, ya, ada nasihat dari kakak saya itu untuk berpegang ini, karena saya dinasihati kita tidak mempunyai sesuatu apapun yang bisa kita lanjutkan untuk usaha. Inilah sertifikat kita harus betul-betul dirawat dengan baik. Maka sebenarnya usaha itu harus bersungguh-sungguh, ya, tidak boleh main-main. Segala apa usaha kita harus bersungguh-sungguh, dalam arti kita tangani dengan serius, ya. Kalau kita hanya main-main, usaha apa saja tidak akan bisa berjalan. Maka kita harus bersungguh-sungguh. Selain kita bersungguh-sungguh usaha, yang kedua adalah, yang pertama adalah memohon pertolongan kepada Allah. Ini kunci yang paling berat. Maka kita harus, ya, kita sudah orang ngaji itu harus menyukuri karunia nikmat Allah. Setelah kita menjalankan yang wajib-wajib, kita tambah yang sunnah-sunnah. Maka sepertiga malam itulah kunci, ya, paling
sukses, kita memohon kepada Allah, dan janji Allah itu pasti benar. Dan alhamdulillah kita diberi kemudahan sampai sekarang. Maka generasi muda kita itu saya sering menekankan ya, kita ikut orangnya jangan malu dan jangan gengsi ya, karena kita belajar belum tentu di pelajaran sekolahan atau di bangku kuliah itu kan teori ya, kita harus bagaimana bisa praktek betul. Maka sampai sekarang pun ya, biarpun itu sudah saya amanat kepada anak-anak, saya tetap masih ya di situ, saya masih paling pokok dalam arti dalam masak itu, biarpun anak-anak sudah bisa, tetapi saya masih ikut menangani juga. Maka kalau masakan kuliner itu kan rasa, saya sudah nakar semua bumbu-bumbu itu, sudah ukuran semuanya, tetapi itu termasuk apa ya, karena sudah menyatunya hati dan sanubari kita itu, biarpun ya bumbu-bumbu itu sama, tetapi dalam ya menyatukan itu sangat berbeda juga. Dalam nanti memasukkan ya, masukkan daging atau apa dan mengangkat itu pasti masih lain. Maka kita harus menyatu ya antara pekerjaan dan hati kita. Maka anak-anak pun kita beri pelajaran seperti itu juga. Dan kami dalam kuliner ini tidak ada rahasia. Semua karyawan boleh bisa, supaya nanti ya seperti kami, supaya nanti setelah dia keluarga bisa mandiri. Sebenarnya mudah, tetapi ya harus bersungguh-sungguh, karena kuliner itu tidak ada yang enak-enak dalam arti pekerjaannya. Kalau rumah makan Padang semuanya ya masakan Padang, tetapi saya menyesuaikan kondisi masyarakat ya. Kalau semuanya nanti seperti orang Padang, karena kondisi di wilayah kita itu kan ada yang suka manis, maka saya tambahi ya ayam bacem atau apa ya, ya cuma itu yang paling manis itu. Kalau lain masih karena santan-santan biasanya sama goreng-gorengan. Nah, maka masakan Padang itu selain santan kan pakai empon-empon itu loh ya, empon-empon ya, semuanya hampir sama, tetapi hanya ukuran-ukurannya. Karyawan yang di Jalan Kaliurang itu 5, dan Mas Rifki itu 4 atau berapa ya, kurang pati paham kalau tempatnya Mas Rifki. Dan saya nambah di Cangkringan itu yang sate sama soto itu ya, karena keponakan-keponakan yang menangani, dan itu di daerah kelahiran istri saya. Maka kalau rame ya kan banyak saudara di situ. Ponakan-ponakan ini biasanya kalau sore itu membantu.
biasanya anak-anak muda sekarang itu kalau sudah difasilitasi semuanya merasa dia itu pede. Sebenarnya tidak. Kalau kami mendidik sebenarnya dari nol dulu lah, dari nol. Jadi dia itu harus paham betul bagaimana jerih payahnya orang usaha. Modal itu jangan terlalu banyak. Kalau modal banyak dari situ biasanya malah dia ketergantungan itu. Kalau modal pas-pasan, terus bagaimana dia berjuang untuk bangkit, nah itu bisa sukses dari situ. Kadang-kala kalau sudah difasilitasi semuanya, itu seenaknya anak-anak sekarang. Maka kalau ingin sukses, ya dari bawah. Dari bawah dalam arti kita tidak malu untuk nyuci piring, nyuci gelas, terus bagaimana nanti melayani dengan baik, sopan santun dengan pengunjung. Dan tips saya, kalau komplain nanti di warung itu kan ya kadang-kala ada yang komplain. Warung ini seperti ini. Saya menyarankan sama karyawan kalau ada komplain ya, makan dan minum sudah gratis saja, tidak masalah ya. Kita sudah terima kasih diberi kritikan dasaran, tidak usah membayar, tidak masalah. Maka saya buka sate yang baru di Cangkringan itu, kita minta saran sama pelanggan, bagaimana kurang apa, terus bagaimana yang bisa menyenangkan pelanggan. Itu kritik itu yang bisa menjadikan kita itu untuk memacu ke depannya. Iya, kami memang dari awal memang saya sudah belajar agak berapa tahun itu. Nah, itu saya mempunyai ide-ide sendiri. Kalau rumah makan Padang dahulu itu kan dihidang itu. Dihidang semua, masakan dihidang. Kami mempunyai tips sendiri. Maka tamu-tamu yang mau makan di rumah makan kami, saya persilahkan untuk ambil nasi sendiri, lauk sendiri, yang dihitung nanti ya lauknya apa saja, itu sudah cuma begitu. Kita saling percaya saja. Sekarang itu kan agak susah mencari karyawan yang betul-betul amanah, itu sangat susah ya. Maka kita harus sekarang anak-anak itu kan sudah ada perjanjian dalam memasukkan karyawan. Dalam arti nanti karyawan itu kan sekarang kerjaannya paling 8 jam atau 10 jam yang baru-baru ini ya. Nanti sudah kos sendiri atau ada mes ya, mes. Maka kalau sekarang sudah di tangan anak-anak itu ya, sebenarnya hampir sama kami dahulu ya. Kalau kami dahulu istirahat nanti kerja lagi, tapi gajinya itu lain juga. Tapi sekarang anak-anak itu katanya yang anak-anak yang baru ini pokoknya kerja itu 10 jam ya, 10 jam itu maksimal ya, terserah nanti. Jadi sip. Dan kalau kuliner saya kira kedepannya itu masih cerah. Dan sekarang waktu banyak yang di PHK itu, kuliner pun masih eksis juga. Dan alhamdulillah waktu pandemi 2 tahun pun saya alhamdulillah ya masih buka terus dan tidak ada halangan suatu apapun. Dan kita masih tetap melayani, dan alhamdulillah aparat pun ya menyupport ya. Yang penting waktu itu kita dinasihati kita mengikuti ya aturan-aturan yang sudah dinasihatkan kepada kami. Itu yang paling utama. Dan alhamdulillah anak saya yang di Jalan Kaliurang Fitri Nur Fatimah baru selesai saja ya. Bulan kemarin semua sudah turun semuanya dan sudah mendapatkan sertifikat halal ya. Maka dari itu saudara kami kalau menginginkan ya nanti kuliner ke Jogja ya, ini sudah kami persiapkan semuanya. Dan insya Allah karena kita tidak main-main, tanggung jawab kita kepada Allah ya, maka kita harus bersungguh-sungguh mengenai halal ini. Kalau di Padang kita beli, tetapi sudah survei semuanya dan dia bertanggung jawab juga dan semangat. Kalau kambing ini awal saya warga, dan alhamdulillah di sate ini ya, yang menyupport sate ini kan nernak sendiri dan memberikan ya hasungan. Dalam arti ini masih baru, disupport dengan baik. Dan penyembelihannya saya sudah mengutus saudara kami yang ngaji, saya suruh meneliti di sana, alhamdulillah semua syar'i. Dan dia sholat semua yang di situ. Biarpun nanti sudah nyembelih, kalau langsung rakat kan kita tidak harus nunggu sampai betul-betul sudah meninggal hewan itu.
keluarga inilah yang menjadikan kebahagiaan kita semua. Maka istri saya ini kan masih bekerja dulu, selain membantu kami di rumah makan Padang ini. Istri kami ini kan mempunyai tanggung jawab karena sudah seperti kontrak ya di salah satu sekolahan, yang di situ sekolahan itu membutuhkan catering. Maka catering itu setiap hari, mulai hari Senin sampai hari Kamis. Dan alhamdulillah istri saya itu sanggup melayani, sudah puluhan tahun di situ. Maka kalau kita kumpul dengan anak, istri, cucu itu sudah lepas semuanya. Kecapean-kecapean itu kalau kita kedatangan atau bersama-sama cucu atau anak-anak itu yang merasakan kebahagiaan. Hakikatnya kita ya hidup ini kan kalau dalam kebersamaan, anak istri harmonis, insya Allah itulah yang akan menjadikan ya kenikmatan hidup ya dalam kebersamaan ini. Dan alhamdulillah yang luar biasanya anak cucu kami semuanya sudah ngaji di majelis tafsir Al-Quran. Dan inilah yang kami bangga karena istri kami itu hanya permintaannya satu, sama menantu kami dan anak-anak kami. Yang penting anak dan cucu kami itu ngaji bersama-sama. Jadi kalau ada persoalan, masalah, kembalikan ya apa yang sudah kita kaji itu mudah ya. Tinggal bagaimana diri pribadi kita masing-masing. Dan alhamdulillah semuanya sudah mendapat amanah semua dari kajian-kajian. Kami mulai masuk dalam kajian ini tahun 2009 karena di Pakem itu diresmikan 2007 ya. 2007 kami sudah masuk karena 2008 itu saya ada membangun rumah di Balong itu. Saya agak masif ya atau absen sekitar setengah atau 1 tahun. Dan alhamdulillah mulai aktif saya tahun 2009. Di situ kita aktif sampai sekarang alhamdulillah. Istri saya itu saya ajak ngaji itu sebenarnya dulu masih sulit. Dan alhamdulillah saya sabar, tiap pergi kemana saya setelkan radio MTA ini ya. Terus hatinya tersentuh. Saya kalau ngaji ini mau, itu beliau Al-Ustadz Ahmad Sukino yang ngisi. Ini adanya di pusat, kalau di sini tidak ada. Ya saya mau di sana ya. Ketika itu akad pagi saya ajak pertama kali, dia langsung setiap akad pagi ya dia harus ke Solo. Maka alhamdulillah biarpun saya mempunyai kegiatan yang sepertinya tidak bisa ditinggalkan, setelah ngaji itu ya memang godaan syaitan itu sangat luar biasa. Waktu belum ngaji itu saya mau meninggalkan usaha kami itu agak berat ya, agak berat. Karena namanya kuliner itu harus ya bangun pagi dan sampai selesai. Maka setelah ngaji ini itulah yang luar biasa Allah memberikan hidayah kepada kami dan istri kami sampai sekarang itu. Dan kami diamanati ya, karena pertama kali di cabang Pakem itu yang menjadi ketua cabangnya adalah Ustadz Supandi ya. Setelah Ustadz Supandi itu meninggal, dilanjutkan oleh Ustadz Yusri sampai tahun 2019. Dan di situ sebenarnya saya sudah masuk ketua kelompok dan dia akan menjadi sekretaris waktu itu. Ketika beliau almarhum Ustadz Yusri meninggal, Allahumma firlahu warhamu, kami diamanati oleh jamaah untuk menggantikannya. Sebenarnya itu saya sangat berat sama beliau Ustadz Widi yang bersama itu saya belum pernah menangani seperti ini Ustadz. Yang lain saja saya sudah cukup menjadi sekretaris ini sudah luar biasa, dan saya mendukung semua apa yang menjadi kewajiban ini, saya dukung luar dalam. Nah ini semua ketua kelompok dan sesepuh sudah mendukung jenengan, yang memilih jenengan dan sebagaimana. Wah saya ya tetap ini amanah saya terima, tetapi sangat berat. Saya sudah menguraikan semuanya. Nanti kalau kita salah mohon diluruskan, tetapi kalau kita benar harus didukung. Ya, itu alhamdulillah sampai sekarang itu alhamdulillah semuanya jalan dengan lancar. Setiap hari Selasa jam 4 sampai selesai. Biasanya selesai setengah 6. Itu yang ngampu dari Ustadz DIY. Saudaraku semuanya, khususnya generasi muda ya, untuk mengawali usaha ini kita jangan ragu dan jangan ya takut dengan segala sesuatu
yang akan kita lakukan. Yang penting kita percaya diri dan semangat memohon pertolongan kepada Allah. Insya Allah usaha apa saja, bukan hanya kuliner ya, apa saja harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tawakalnya kepada Allah. Yang bisa menolong hanya Allah. Kalau kita sudah tawakalnya kepada Allah ya, saya menyitir salah satu ayat, kalau nanti salah mohon diluruskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahi tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini yang saya pegang ya. Kemana saja satu ayat, sebenarnya ayat banyak, tetapi saya hafalnya satu ini ya. Di Fusilat ayat 30 ini sangat luar biasa. Kalau kita sudah menyatakan tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah di dada kita ini, kita tidak akan takut menghadapi sesuatu apapun, karena di situ Allah sudah menerangkan malaikat-malaikat akan menolong kamu. Ini janji Allah. Dan kalau Allah berjanji tidak akan ya mengingkari janjinya. Maka usaha apa saja harus bersungguh-sungguh kita lakukan dengan istiqomah dan memohon pertolongan kepada Allah. Insya Allah semuanya akan diberi kemudahan. Dan kalau kita utamakan Allah, pasti semuanya akan diberi kemudahan. Insya Allah mudah-mudahan semua saudara kami yang ingin berusaha segala sesuatunya, yang penting mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, insya Allah akan diberi kemudahan. Yang penting istiqomah bersungguh-sungguh, mujahadahnya harus bersungguh-sungguh. Insya Allah Allah akan diberi kemudahan. Saya Warimin, owner dari Rumah Makan Padang Anda, untuk program Rayasa MTA TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.